disebut Banaspati, Paing. Itu duduknya di selatan, atau disebut Banaspati, Amarah. Itu ada di selatan. Paing, Songo, jumlahnya 9. Makanya Babanawa Songo itu tidak bisa dimatikan sebagaimana api yang berkobar. Dan api yang berkobar di dalam diri kita itu adalah mengandung birahi dan amarah. Ketika manusia menggeliat dengan birahi dan marah, dia memiliki energi gerak mulat kaya dini geni ing segoro itu. Karena ketika Anda bisa memulat seperti itu, Anda energis dalam hidup itu, penuh semangat dan optimis kalau kamu kelola. Jadi manusia itu adalah makhluk kreatif karena memiliki otak, bisa berimajiner semaunya sendiri. Bahkan bisa membentuk sosok-sosok. Berarti bukti kemajuan berpikir leluhur dulu. Gaya Dewa Siwangi, Rongeng ini, Bathara Guru ini itu hebat. Sampai bentuk lingkaran-lingkaran itu karena dia memahami garis. Karena tidak menutup kemungkinan kita ini adalah sistem komputer canggih, komputasi canggih. Jadi kalau komputer elektronik itu memiliki unit dasar, ya, data terkecil itu apa? Disebut apa? Bit satuannya. Kalau jagat raya atom, kalau komputer jagat raya. Outputnya kalau komputer elektronik ya grafik, tabel, garis, ya kan? Kalau di jagat raya adalah realitas, realitas yang ngejawantah ini. Operating system di dalam jagat raya itu adalah kesadaran. Di dalam komputer elektronik MS Word, Windows, Macintosh, Linux. Itu kalau dikomputerisasikan. Terus programnya adalah keyakinanmu, mentalmu. Kalau di dalam komputer kita, diri kita, maka hidupmu itu tergantung keyakinanmu, pola pikirmu, jalan hidupmu ditentukan oleh itu. Kamu meyakini apa ya kamu dibatasi dan digunakan itu. Dalam komputer elektronik ya MS Word, Excel dan lain sebagainya. Berarti keyakinan itu bisa di-uninstall kalau memang sudah tidak selaras dan memenuhi memori. Nah, ini sistem komputasi canggih. Maka kita adalah partisipan programmer agung atas keberadaan jagat raya ini. Kita punya hak untuk mendesain hidup kita sendiri. Karena kita adalah arsitektur itu sendiri, partisipan. Maka takdirmu bisa kamu tentukan sendiri. Asalkan kamu mengetahui poin-poin tertentu, perangkat-perangkat tertentu dalam jagat raya ini. Cuman langsung tak omongnya aku Gusti Allah ngono ya dikeprok wong. Makanya disebut serupa tapi tidak sama, tapi mewakili karakter yang mirip. Yang mirip. Itu gambaran dari kawruh yang ditemukan oleh leluhur yang mencoba saya bahasakan dengan bahasa sains, ilmiah dan kekinian agar Anda tidak bingung nanti menyampaikan ke jiwa-jiwa muda, anak-anak Anda. Ya seharusnya sekolah harus dikasih ini. Jadi biar runtut, umur sekian tuh apa? Umur sekian tuh apa yang diberikan? Sampai ini sampai ini. Jadi sudah ada perjalanan runtutnya. Nah, ini sudah hilang. Di era Jawa Baru aksara-aksaranya sudah tidak ada. Sekian dari kita sudah nggak pakai aksara kita sendiri. Sekian dari kita tidak didesain mengenal leluhur kita sendiri, nabi-nabi kita sendiri, role model yang ada di leluhur kita tidak ada. Karena sudah dipengaruhi oleh 3 hal. Ya, tidak menutup kemungkinan ajaran atau peradaban Nusantara dipengaruhi 3 hal. 1, okultisme. 2, teologi. 3, teosofi. Okultis itu mempercayai sesuatu magis di luar dirinya. Walaupun itu ada karena kita berada di dalam lautan energi, tapi seringkali itu dilekat. Akhirnya jadi tahayulisme. Aku ditekani Nyi Loro Kidul, tekani Nyi Blorong. Ya boleh kamu mengkodifikasi sosok itu boleh. Cuma kamu gunakan untuk melegitimasi dan menggunakan itu untuk menekan orang lain, ya itu jadi masalah. Karena force. Anda memaksa. Anda membangun pride. Ego Anda kamu pertebal. Wah, aku didampingi Sunan Kalijogo lagi nang buriku wae ngopi karo aku. Lah iki lah gendeng meneh. Ya boleh kalau itu memang untuk dirimu sendiri dan kelompokmu. Boleh untuk kepentingan tertentu asal itu positif. Orang dulu bilang seperti itu karena gugon Tuhan, karena tahu muridnya itu belum mantep hatinya. Maka diwehi pasemon seperti itu agar lebih mantep, agar lebih bisa menghormati orang yang lebih sepuh dan begitu. Cuma nek berlebihan itu membodoh. Namanya okultisme. Akhirnya kita dipersalahi dengan orang Jawa itu terlalu animisme, dinamisme. Ya karena ini sebenarnya akarnya yang harus kita reinterpretasi di sini. Kedua, teologi. Hanya membaca sesuatu yang bersifat
terserah tertulis. Tapi yang ada di dalam kandungan jagat raya dan tidak terlihat itu tidak mau dibaca dan tidak mau mencari. Sebabnya baru yang terakhir ini esoteris yang dirahasiakan. Kenapa rahasia? Karena sulit. Makanya disebut teosofi, mencari yang di dalam. Makanya disebut manunggaling kawula Gusti. Nah, di Jawa modern untungnya yang saya temukan masih mengkode atau membuat prinsip tataran ajaran dimulai dari 1 sedulur papat 5 pancel. Baru setelah selesai sedulur pendidikan sedulur papat 5 pancel akan masuk kepada fase manunggaling kawula Gusti. Setelah sudah mulai berteosofi mencari manunggaling kawula Gusti, akannya mencari apa? Yang ketiga, menemukan namanya Sastra Jendro Hayu Ningrat. Ilmu tentang kasunyatan, ilmu tentang jagat raya dan seluruh sistemnya. Karena sudah manunggal, mencari ke dalam, membaca yang di dalam, menggunakan perangkat yang digunakan untuk mendeteksi itu. Baru yang keempat, itu konsep yang dibikin namanya Memayu Hayuning Bawana atau Satrio Piningit. Itu sebuah konsep ideologi yang dibentuk di era Jawa Baru. Yang kelima adalah Sangkan Paraning Dumadi. 5 falsafah ini yang dipakai untuk mengkodifikasi prinsip ajaran Jawa. Perjalanannya begitu. Maka desain pertama adalah sedulur papat yang tidak terpisah oleh leluhur Nusantara. Nah, sedulur papat ini digunakan sebagai medan okultis pertama, karena digunakan untuk mendesain arah kiblat, kiblat papat, untuk mencari kiblat. Jenengan dan saya itu ketika turun ke bumi itu menjadi jiwa yang tersesat, bingung, karena terpisah dari induknya yang dinamakan Tuhan. Akhirnya kita berkumpul, bersosial karena kita merasa sendiri. Maka manusia tidak bisa menutup kemungkinan dia harus membersamai seluruh ornamen lain, organ lain, manusia lain. Maka manusia itu makhluk sosial, makhluk berkoloni karena ketakutan. Karena ketakutan. Maka dia disuruh untuk mencari sedulur dewi agar dia tidak merasa kesepian. Nah, leluhur Nusantara tahu untuk gampang memetakan kiblatnya atau saudaranya sendiri itu diletakkan atau dipasopati, dilinggih, dilenggahke di medan arah dan digunakan sebagai ilmu petungan hari. Jadi ada namanya Anggapati atau Mutmainah, itu air, petak, kama petak atau putih, itu duduknya di timur wetan, maka disebut Umanis atau Legi hitungan harinya dalam pasaran. Terus disebut Merajapati, itu buto jenar kuning, duduknya adalah di barat, hitungan harinya namanya Pon, itu Supiah dalam diri kita, angin. Maka kalau menghadap ke barat itu memuja Saraswati, pengetahuan, berorientasi kepada pikiran atau angin. Ini diletakkan dulu di luar agar tidak bingung, tidak tersesat arah. Golek laku gitu, kalau orang dulu golek laku. Ini aku mau dodolan, dihitung ini harinya apa, pasar apa lakunya ke sini agar tidak bingung, tidak tersesat. Padahal kiblatnya di dalam dirinya sendiri. Baru Bang ya disebut Banaspati Paing, itu duduknya di selatan atau disebut Banaspati Amarah, itu ada di selatan. Paing Songo jumlahnya 9, makanya Babanawa Songo itu tidak bisa dimatikan sebagaimana api yang berkobar, dan api yang berkobar di dalam diri kita itu adalah mengandung birahi dan amarah. Ketika manusia menggeliat dengan birahi dan marah, dia memiliki energi gerak mulat kaya dene geni ing segoro itu. Karena ketika Anda bisa memulat seperti itu, ada energis dalam hidup itu, penuh semangat dan optimis kalau kamu kelola. Kalau tidak ngelokro. Ngelokro itu berarti apati, menciut itu. Terus yang satunya disebut Cemeng atau disebut Banaspati Raja, Lawamah, ada di utara. Itu disebut Wage atau Cemengan. Kalau bahasa Jawa pun arahnya Cemengan. Nah, nanti yang di tengah Kasih atau Kliwon, itu Pancawarna.
itu pancernya. Nah itu sedulur papat limo pancer. Nah ini digunakan arah. Nah setelah ini syariatnya orang Jawa. Oh ngerti yang ada di luar, baru digulung. Yang ada di luar itu ternyata ada di dalam. Dijadikan 4 tingkatan perjalanan sedulur papat. Saya tulis. Sepedole angker, gedine ram. Nyekelnya ini. Sedulur papat limo pancer. 1 tingkatan 1 ada yang ingat? Mungkin di video Mas Indra. Apa tingkatan 1? Sedulur papat rare atau lare. Bajang lare, bocah. Berarti bersifat aspek fisik. Ini baru mengenal perangkat nyata yang ada. Nyatanya jabang bayi itu ada wujudnya ya sedulur papatnya. Kawah atau ketu. Kini bayi gak dibungkus iki iso suwek nek lahir, mesti bermasalah. Kawah, kakang. Terus apa? Ada lagi yang tuli? Adiari-ari, plasenta. Terus getih, darah. Terus apa? Lamas atau pusar. Ini lare. Jadi ada ya wujudnya, berarti fisiknya iso dinyatakan ya. Baru dia akan mengejawantah, membentuk daya namanya es dulur papat buta. Nah buta ini membentuk nafsu di dalam diri kita. Kakang kawah, saya kode K itu ya, itu membentuk naluri sadar ruang waktu atau budi. Jadi Anda bisa membedakan di dalam ruangan dan di luar ruangan itu karena ada kakang kawah. Jadi melaku ning arep enek watu apa arep nyetir motor, arep ngindari orang itu karena ada kakang. Itu adalah adi ari-ari. Adi ari-ari membentuk namanya pikiran, idep. Ini membentuk naluri sadar ruang waktu. Emosi, darah itu membentuk perasaan atau emosi. Nek jatuh cinta sakit hati pasti gara-gara getihnya bermasalah. User atau lamas membentuk cita. Cita itu daya ingat. Ternyata daya ingat itu tidak di sini. Daya ingat. Nah, daya ingat itu akan teraktualisasi saat Anda hambekan. Makanya nek Anda bernapas itu jarinya neng dodo tapi sing ngobah kok weteng. Karena Anda sedang berusaha mengingat. Naluri mengingat. Ini disebut buta. Ya. Ini mau dicatat. Nanti aja ya, dipoto. Boleh. Lihat mas, awas. Pas dulu. Oh, ke tangan lagi. Oke. Ya, ini saudara dari yang berwujud akhirnya membentuk tataran di dalam, membentuk ruang yang tidak berwujud, disebut buta. Nah, kalau Anda masih berada di sini, Anda masih menjadi
manusia kebutaan, manusia yang masih terorientasi oleh energi kenapsuan, atau juga bisa disebut elemen nanti kalau sudah masuk di sini. Oke, sedulur papat atau catur sanak yang bersifat sari, kita tuh disebut elemen begitu ya. Satu adalah, ada yang ngerti? Anggapati. Air, ini kakang kawah, disebut mutmainah. Anggapati, air disebut mutmainah. Kalau bahasa Muslimnya begitu, Islamnya begitu. Kedua, Merajapati. Ain, disebut Supi ya. Tiga, Banaspati. Api ya, atau amarah. Empat, Banaspati Raja. Pratiwi atau tanah. Lawamah. Ini tingkatan hierarki dari sedulur papat limo pancer. Anggapati itu air atau disebut mutmainah, pintunya hidung, duduknya di jantung, telengati atau jantung hati gitu ya. Merajapati angin, pintunya di mata, duduknya di otak. Jadi otak Anda itu angin-anginan, berpikir, digunakan karena angin. Banaspati pintunya kuping, telinga, duduknya di limpa. Jadi limpa itu hati siri. Jadi kalau zikir itu diarah ke hati siri itu untuk mengakses Banaspati. Terus Banaspati Raja, pintunya mu